warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada hari ini kita akan memasuki perkuliahan pertama online mutu pelayanan kebidanan. Yang pertama adalah materi tentang konsep dasar mutu pelayanan kebidanan. Mutu. Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa yang mengandung pengertian rasa aman untuk pemenuhan kebutuhan para pengguna. Mutu merujuk pada tingkat kesempurnaan dalam memberikan kepuasan pada pengguna layanan. Cakupan mutu adalah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan, produk atau pelayanan yang sesuai dengan segala spesifikasinya, kemudian dapat dicapai, diukur, dapat memberi keuntungan, dan untuk mencapainya diperlukanlah kerja keras. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa atau pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Pelayanan kesehatan yang baik harus memiliki berbagai persyaratan pokok sebagai berikut. Yang pertama adalah available dan continuous. Artinya, pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia dan berkesinambungan, yaitu semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tidak sulit ditemukan serta keberadaannya ada setiap saat. Yang kedua adalah acceptable dan appropriate. Maksudnya adalah pelayanan kesehatan dapat diterima dan bersifat wajar, yaitu pelayanan yang tidak bertentangan dengan keyakinan atau kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah accessible, yaitu pelayanan kesehatan mudah dicapai oleh masyarakat. Mudah dicapai di sini adalah menyangkut dengan lokasi. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak ditentukan oleh lokasi yang sulit. 4 adalah affordable. Syarat pokok keempat ini harus mudah dijangkau oleh masyarakat. Mudah dijangkau di sini dimaksudkan adalah dari sudut pandang biaya. Harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Yang terakhir adalah quality. Pengertian mutu yang di sini adalah menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yaitu dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik standar yang telah ditetapkan. Persepsi diartikan sebagai pengamatan yang merupakan kombinasi penglihatan, penciuman, pendengaran, serta pengalaman masa lalu. Persepsi setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan, pengalaman, imajinasi, harapan, informasi, kesehatan, kepentingan, dan lain-lain. Oleh karena itu, persepsi di sini bersifat subjektif. Berikut ini adalah persepsi mutu pelayanan kesehatan dari berbagai sudut pandang, yaitu pertama, bagi pemakai jasa pelayanan kesehatan atau konsumen. Konsumen di sini melihat layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan diselenggarakan dengan cara yang sopan, santun, tepat waktu, tanggap, dan mampu menyembuhkan suatu penyakit. Yang kedua, bagi pemberi layanan kesehatan atau provider, di sini mengkaitkan layanan kesehatan dengan ketersediaan peralatan, prosedur kerja, kebebasan profesi dalam melakukan setiap layanan kesehatan sesuai dengan teknologi kesehatan mutakhir, dan bagaimana hasil dari layanan kesehatan tersebut. Yang ketiga adalah bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Di sini adalah asuransi. Asuransi menganggap bahwa layanan kesehatan yang bermutu sebagai suatu layanan kesehatan yang efektif dan efisien. Pasien diharapkan dapat disembuhkan dalam waktu yang sesingkat mungkin sehingga biaya pengobatan menjadi lebih efektif atau efisien. 4. Bagi pemilik sarana layanan kesehatan. Pemilik sarana layanan kesehatan berpandangan bahwa
Layanan kesehatan yang bermutu merupakan layanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, tetapi dengan tarif yang masih dapat dijangkau oleh pasien atau masyarakat. Terakhir adalah bagi administrator layanan kesehatan. Administrator layanan kesehatan tidak langsung memberikan layanan kesehatan pada masyarakat, namun ikut bertanggung jawab terhadap masalah mutu pelayanan kesehatan. Administrator di sini dapat menyusun prioritas dalam menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan bagi pasien. Dimensi mutu merupakan kerangka pikir yang dapat digunakan dalam menganalisis masalah mutu pelayanan kesehatan, sehingga dapat mencari solusi yang kemudian dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut. Di sini ada 10 dimensi pelayanan kesehatan yang meliputi dimensi kompetensi teknis. Ini berhubungan dengan bagaimana pemberi layanan kesehatan mengikuti standar layanan kesehatan yang telah disepakati, meliputi kepatuhan, ketepatan, kebenaran, dan konsistensi. Yang kedua adalah dimensi keterjangkauan atau akses. Di sini, layanan kesehatan itu dapat dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi, maupun bahasa. Yang ketiga adalah dimensi efektivitas. Layanan kesehatan harus efektif, artinya harus mampu mengobati atau mengurangi keluhan yang ada, mencegah terjadinya penyakit, serta berkembangnya dan atau meluasnya penyakit yang ada. Yang keempat adalah dimensi efisiensi. Layanan kesehatan yang efisien dapat melayani lebih banyak pasien dan atau masyarakat. Artinya, tenaga kesehatan dapat memilih intervensi yang paling efisien untuk pasiennya. Yang kelima adalah dimensi kesinambungan. Artinya, pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya, termasuk rujukan jika diperlukan tanpa mengulangi prosedur diagnosis dan terapi yang tidak perlu. Yang keenam adalah dimensi keamanan. Maksudnya di sini adalah layanan kesehatan tersebut harus aman, baik bagi pasien, pemberi layanan, maupun bagi masyarakat sekitarnya. 7. Dimensi kenyamanan. Dimensi kenyamanan mempengaruhi kepuasan pasien sehingga mendorong pasien tersebut untuk datang kembali berobat di tempat layanan kesehatan. 8. Dimensi informasi. Layanan kesehatan yang bermutu harus mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana layanan kesehatan itu akan dilaksanakan. 9. Dimensi ketepatan waktu. Layanan kesehatan dilaksanakan dalam waktu dan cara yang tepat oleh pemberi layanan yang tepat dan menggunakan peralatan serta obat yang tepat, sehingga biayanya pun akan lebih efisien. 10. Dimensi hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia di sini merupakan interaksi pemberi layanan kesehatan dengan pasien, antara sesama pemberi layanan kesehatan, hubungan antara atasan dan bawahan, dan lain-lain. Banyak sekali kasus mengenai mutu pelayanan kesehatan di masyarakat, baik yang berhubungan dengan pengguna jasa, pemberi jasa, penyandang dana, maupun pemilik sarana kesehatan. Dengan adanya materi ini, semoga dapat memberikan gambaran mengenai mutu pelayanan kesehatan sehingga dapat diterapkan kepada pasien dan masyarakat. Sekian materi pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.